Duel sengit tersaji di matchday kelima babak penyisihan grup F antara Paris Saint-Germain melawan tamunya Newcastle United. Bermain di Parc des Princes Rabu 29 November dini hari, PSG yang di pertemuan pertama harus kalah dengan skor telak 4-1 atas The Magpies mengemban misi balas dendam sekaligus menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Menurunkan formasi 4-3-3, Luis Enrique mengandalkan trio Ousmane Dembélé, Kolo Muani dan Kylian Mbappé. Sementara Newcastle yang datang dengan ambisi mencuri poin memasang trio Anthony Gordon, Alexander Isak dan Miguel Almiron di lini depan. Tampil di depan supporter fanatiknya, PSG langsung mengancam lini pertahanan Newcastle saat laga baru berjalan 3 menit. Achraf Hakimi mengirim umpan silang kepada Kylian Mbappé yang diteruskan dengan sebuah sontekan. Namun, bola masih bisa dihentikan oleh Nick Pope. PSG mampu mendominasi penguasaan bola di awal babak pertama. Namun, Newcastle mampu keluar dari tekanan untuk menciptakan peluang berbahaya. Miguel Almiron sukses merebut bola dari Hakimi dan melepaskan umpan silang kepada Alexander Isak. Namun sayang sekali, bola sepakan Isak masih melambung dari mister gawang Donnarumma. Memasuki menit ke-25, Newcastle berhasil mengejutkan supporter tuan rumah dengan mencetak gol pembuka lewat kaki dari Alexander Isak. Berawal dari pergerakan Valentino Livramento yang meliuk-liuk di area pertahanan PSG, bola kemudian diberikan kepada Miguel Almiron yang melepaskan tembakan keras ke arah gawang Donnarumma. Donnarumma berhasil menepis, namun bola rebound mengarah ke kaki Isak yang langsung menyontek bola menjadi gol. Tertinggal 1-0, PSG langsung merespon melalui tembakan dari Ousmane Dembélé. Namun, bola masih bisa diamankan oleh Nick Pope. Skor 1-0 untuk Newcastle bertahan hingga jeda babak pertama. Di babak kedua, PSG kembali melancarkan serangan. Hingga memasuki akhir babak kedua, PSG belum mampu mencetak gol penyama kedudukan. Permainan rapat yang diperagakan oleh tim asuhan Eddie Howe juga membuat PSG merasa frustasi. Namun sayang, kemenangan Newcastle yang sudah ada di depan mata harus sirna setelah wasit memberikan hadiah penalti untuk PSG. Momen tersebut tersaji di masa injury time, di mana Tony Livramento tidak sengaja menyentuh bola pantulan dari kaki Dembélé. Melihat hal itu, para pemain PSG pun langsung mengepung sang wasit dan meminta hadiah penalti. Simon Marquinhos yang merupakan wasit final Liga Champions musim lalu ini kemudian meninjau VAR untuk memastikan apakah benar terjadi handsball. Setelah pengecekan VAR, wasit yang juga memimpin final Piala Dunia 2022 ini akhirnya memberikan hadiah penalti untuk PSG. Kylian Mbappé yang maju sebagai eksekutor berhasil menaklukkan Nick Pope dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di penghujung laga tepatnya di menit ke-90+8. Sayangnya, keputusan wasit memberikan penalti justru menimbulkan kontroversial. Pasalnya, dalam video tayangan ulang terlihat jelas bahwa bola hasil umpan dari Ousmane Dembélé sempat membentur dada Livramento terlebih dahulu sebelum akhirnya mengenai lengan sang pemain. Menurut aturan, seharusnya handsball itu dianggap tidak valid untuk diberikan penalti. Keputusan Simon Marquinhos pun mendapatkan protes dari pemain Newcastle, termasuk juga dari para pandit sepak bola. Paul Merson yang merupakan komentator dari Sky Sport mengatakan Newcastle telah dirampok lewat keputusan wasit. Newcastle telah dirampok, tidak pernah ada pena dalam sejuta tahun. Sangat kejam terhadap Newcastle. Penghargaan penalti VAR menunjukkan bola mengenai dada Livramento terlebih dulu sebelum membelot ke lengannya. Kejadian hampir serupa juga pernah terjadi di pertandingan fase grup Piala Dunia antara timnas Indonesia usia 17 melawan Maroko usia 17. Saat tertinggal 2-1, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menyamakan kedudukan setelah Abdel Hamid Mali terlihat melakukan handsball di kotak terlarang. Pemain Maroko usia 17 itu melakukan handsball saat menyambut tendangan bebas dari Ahmad Zaidan. Alih-alih menghadiahi penalti untuk Garuda Muda, wasit Morten Kroof justru menganggap hal itu bukanlah sebuah pelanggaran handsball. Kroof sempat berkomunikasi dengan ofisial VAR untuk mencermati momen genting tersebut. Akan tetapi, pada akhirnya sang pengadil lapangan bulat dengan keputusannya tidak memberikan penalti untuk timnas Indonesia. Jika merujuk pada law of the game yang dirancang oleh IFAB, keputusan sang wasit mungkin saja sudah tepat. Sebab, handsball terjadi setelah bola sepertinya lebih dulu mengenai pinggang dari Mali. Tidak dikatakan handsball jika bola melakukan kontak dengan lengan atau tangan dalam posisi natural. Bola secara tidak sengaja bersentuhan dengan lengan atau
atau tangan pemain bertahan di dalam area penaltinya akibat defleksi, sapuan rekan tim atau sejenisnya. Sementara itu, dengan hasil imbang di laga PSG melawan Newcastle United masih membuka peluang kedua tim untuk lolos ke fase knockout Liga Champions. Newcastle kini menempati peringkat ketiga klasemen grup F dengan 5 poin, sedangkan PSG berada di posisi kedua terpaut 2 poin. Newcastle memang masih memiliki harapan untuk lolos ke babak 16 besar dengan syarat bahwa mereka bisa menang melawan AC Milan. Namun, kelolosan mereka juga bergantung pada hasil yang diraih PSG di laga terakhir. Jika PSG menang melawan Borussia Dortmund, maka harapan Newcastle untuk ke fase gugur pun bakalan kandas. Adapun posisi puncak klasemen saat ini diisi oleh Borussia Dortmund yang memimpin dengan 10 poin yang telah memastikan tiket ke babak 16 besar. Laga terakhir akan menjadi penentu bagi 3 tim yaitu PSG, Newcastle serta AC Milan yang akan memperebutkan 1 tiket tersisa ke babak 16 besar Liga Champions.